tatanan dunia baru. Okay. Wah, tatanan dunia baru itu ngeri loh Mas. Sampai sekarang bisa bikin handphone, dengan bisa pakai YouTube. Besok suatu saat nanti kalau ada badai matahari, satelit itu hancur loh. Itu harus memberi pencerahan kepada yang lainnya atas nama amanah Tuhan. Kekuasaan yang dimilikinya itu harus melindungi yang lain, tidak boleh istilahnya mengkhianati rakyat. Itulah nanti akan ada yang namanya kesadaran bersama. Ini tidak cuma di Nusantara, seluruh dunia. Ya seperti itu. Kalau nanti semuanya sudah tersadarkan, nanti ada kesepakatan dunia antara golongan manusia dengan alam semesta ini. Nah, kesepakatan ini terjadi secara alami, tidak kesepakatan ini rapat seperti kita, enggak, tapi kesepakatan energi saling hama mayu hayuning bawonon itu nanti akan istilahnya menyurutkan apa yang terjadi sekarang ini, gitu. Mas ya. Ini kan gejolak alam ini ya Gus ya, ada angin apa seperti itu, gempa bumi. Menurut kacamata Gus sendiri, perubahan iklim ini emang dari peran iklim sendiri, apa ada unsur lain dari desain manusianya atau gimana? Satu, aslinya ada siklus alam. Nah, siklus alam itu sebetulnya hanya perbaikan kecil, tapi karena ini unsur istilahnya tingkah laku manusia yang sudah membuat kerusakan, lah siklus itu membesar Mas. Dan akhirnya aslinya kalau alam semesta dia hanya memperbaiki diri, sudut pandang manusia ini disebut malapetaka. Ini disebut sebagai satu gempa bumi yang menakutkan. Jadi ini kalau sudut pandang manusia ini sebagai sebuah penderitaan, sebuah siksaan atau apa. Tapi sudut pandang alam ini hal yang wajar. Dia memperbaiki dirinya karena dia dirusak. Itu loh. Seperti kita manusia kan punya istilahnya antibodi. Antibodi untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada tubuh kita. Alam pun punya antibodi. Jadi secara siklus alam itu melakukan perbaikan. Tapi karena alam ini disakiti oleh tingkah laku kita manusia, ya akhirnya siklus ini terjadi satu pergerakan perbaikan yang besar. Bumi dan gede ya kayaknya sudut pandang kita, wah ini Tuhan sedang marah, alam sedang marah. Enggak, semua yang berjalan dengan alami. Kalau disebut murka lah itu sudut pandang manusia, kita sedang dimurkai oleh alam. Tapi kalau kita sudut pandang semesta alam, sebaliknya ini hanya memperbaiki diri. Ya ini semuanya juga demi kebaikan manusia. Akan nanti bumi ini sebagai istilahnya kapal besar yang kita tumpangi ini akan berkelanjutan dan akan berlangsung lama seperti itu. Toh seandainya ada korban nggak banyak toh. Jumlah manusia berapa? Berapa miliar ini satu dunia. Indonesia berapa ratus? Kalau dihitung persentase ya, kalau dihitung persentase dikit, tapi kerusakan secara fisikly dalam arti batu bata atau bangunan itu kan besar. Nah ini menurut manusia katanya itu sebagai satu penderitaan. Nah itu bagaimana kita mengambil sudut pandangnya kayak gitu. Ngoten niku lho Mas. Apakah akhir-akhir ini Gus ini menerima wasi atau dari leluhur gitu terkait alam ini, misalnya dari Kanjeng Roro Kidul atau gimana gitu, terus ada pesan atau apa? Iya. Nek pesannya dari para leluhur itu terakhir ini bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, doakan agar alam ini ayem, tentrem, damai, sejahtera,
kemari Allah jinau, seperti itu. Jadi kita selaku manusia yang sudah dekat dengan daya gaib semesta ini, kita doanya harus kayak gitu. Dan nanti orang-orang yang tidak mengikuti energi ketenangan, kenyamanan, ketentraman yang istilahnya membuat satu keadaan yang benar-benar bikin alam semesta itu damai, tentram, itu mereka akan berhadapan dengan alam seperti itu. Dan pesan dari leluhur ini memang alam benar-benar menyatakan dakwahnya dalam waktu dekat ini itu. Tapi untuk saat ini masih nggak bisa Gus untuk maksudnya berdamai dengan alam seperti itu. Soalnya dari segi apa misalnya industri apa kayak gitu kan masih mengeksploitasi alam terus ya. Ya itu memang secara alami bertabrakan. Kalau untuk masyarakat mungkin nggak separah seperti itu. Iya. Itu aslinya hanya perbuatan segelintir manusia. Iya. Yo menyedot emasnya, menyedot batu baranya, menyedot apa minyaknya, menyedot. Tapi memang itu untuk kebutuhan manusia. Iya. Dan memang ini terjadi secara alami. Banyak mobil ya akhirnya kita nyedot bensin, banyak pabrik-pabrik karena memang untuk memenuhi dengan kebutuhan modernisasi. Iya, modernisasi. Ini hanya istilahnya karena untuk perkembangan teknologi manusia akhirnya secara alami melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dia sadari, akhirnya bertabrakan dengan alam. Alasan demi kemanusiaan. Justru malah membuat kerusakan ya. Makanya di Quran dikatakan katanya mereka sedang berbuat perbaikan, padahal sesungguhnya mereka membuat kerusakan. Tapi nanti ya akan menjadi satu alasan alam untuk kembali ke titik nol. Nah itu baru apa yang jenengan ungkapkan dari awal tadi akan membuka pergerakan apa istilahnya satu tatanan dunia baru. Wah, tatanan dunia baru itu ngeri loh Mas. Sampai sekarang bisa bikin handphone dengan bisa pakai YouTube. Besok suatu saat nanti kalau ada badai matahari satelit itu hancur loh. Iya, terus ingatan. Iya, kalau nanti ada peranatan dunia baru, satelit itu. Berarti peranatan dunia baru itu nanti udah ini kembali ke nol, kembali ke zaman dulu lagi. Makanya saya untuk mengungkap itu kan benar-benar nggak berani karena saya juga kena tapi kan itu nggak langsung dekat-dekat ini Gus, mungkin kan berapa puluh tahun gitu kan. Kembali lagi misterius. Iya seperti itu. Kalau nanti bumi ini benar-benar sudah tidak sanggup istilahnya menanggung kerusakan yang dibikin oleh manusia, nanti itu akan terjadi dengan secepat mungkin. Itu kalau nanti satelit itu tergantung kesadaran manusianya sendiri. Nanti badai matahari akan menghancurkan itu satelit kayak gitu. Nanti YouTube nggak ada. Jangan pakai kesempatan ini. Nelpon sini sana nggak bisa. Bahkan nanti energi listrik itu padam semuanya. Iya, nanti kembali titik nol. Makanya ada dikatakan secara ekstrim nanti kendaraannya sudah bukan mobil lagi, hewan lagi. Karena mungkin sekarang ya secara energi mobil bisa bergerak dengan bensin. Dan suatu saat bisa enggak, karena terjadi satu pergesekan energi. Nanti mobil sudah tidak bisa digerakkan dengan bensin. Itu benar-benar nggak nyaman Mas. Kita kembali ke titik nol. Kita koyok urip neng alas gong liwang-liwung. Nah nanti sampai dari Jawa Timur ke sini tidak bisa Mas komunikasi. Nanti kembali kayak dulu lagi, pakai surat menyurat kayak gitu. Dan itu pun akan lama ya Gus. Akan lama karena nanti akan muncul teknologi baru. Dan kayaknya kita akan mengalami itu. Makanya ketika ditanya apakah ini akan kembali ke titik nol lagi, waduh itu saya sendiri aja takut Mas. Saya masih berharap tidak sampai ke situ.
Nah, makanya ini para aslinya para supranaturalis atau para istilahnya para pendekat Tuhan, orang-orang yang dekat dengan alam, tetap mencoba mendoakan supaya titik garis itu tidak tertembus di titik sekarang ini. Kalau tertembus, Mas, repot. Kita kulinane numpak motor, numpak mobil, pakai handphone, lah nanti perubahan itu energinya langsung berubah, ngedrop loh, Mas. Lumpuh total, Gus. Nggih, lumpuh total nanti. Kalau dulu tahun 90 80 ya, kita awal-awal ada handphone, awal-awal ada teknologi komunikasi yang luar biasa, itu enak ya. Tapi kalau nanti kita mengalami awal-awal itu semuanya runtuh, waduh, kulinane penak ya, karena udah terbiasa ya, kita sudah dimanja, tahu-tahu hancur, repot. Yuk, gini deh, Mas, kembali ke titik nol itu tidak nyaman, tidak enak. Makanya kami ya kembali lagi seperti yang jenengan pertanyakan tadi, kita istilahnya sama leluhur itu mencoba mengakrabi, minta restu, minta pangestu. Bagaimana alam ini, ya memang alam sedang dandan, tapi bagaimana perbaikan alam ini terjadi dengan indah, terjadi dengan cantik, kayak gitu. Orang-orang yang punya kedekatan dengan alam itu nggak semua orang terus ngomong besok gempa ini, besok hancur ini, hancur. Kalau ini. udah deket sama alam itu bisa diskusi, Gus. Bisa diskusi, bisa tawar menawar. Karena mohon maaf, alam itu ada penunggunya, Mas. Ada ratu lebih angin, ke penunggunya itu. ratu angin, ratu api, ratu air, ratu bumi, itu ada, hujan juga ada. Istilahnya kita nggak bicara musyrik atau apa, tapi Allah itu menggerakkan itu semuanya, ada titik energinya. Itu kalau istilah Jawanya itu ada ratu-ratunya. Kita bisa dialog ini, dan itu wujudnya manusia cahaya. Wujudnya wujud cahaya, karena semuanya ini proses dengan proses cahaya. Kita selalu tawar menawar, kita selalu bagaimana berbudi pekerti sama mereka, dan kita mencoba mengolah agar manusia itu bisa dekat dengan mereka semua, dekat dengan Tuhan, dan dekat energi-energi yang memang ada di alam ini. Ada di alam semesta ini, yang istilahnya digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Allah, kayak gitu. Jadi ada titik-titik energi yang tiap saat kita harus akrab, dan kita bisa tawar menawar. Tapi ingat, dengan tauhid, tetap dengan itu harus bismillah, ditegakkan gitu dalam diri.